Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan ahli bahan bakar dan pembakaran Institut Teknologi Bandung, Triyus Wijayanto Zainuri. Pak Yus, kita lanjutkan kembali. Pak Yus, tadi kalau kita nyinggung soal impor nih Pak, jadi apakah nambah kilang misalnya ini bisa otomatis ngurangin impor Pak dan juga subsidinya juga kurang, bukankah malah nambah impor minyak mentah itu sendiri? Iya, Mbak. Jadi karena minyak mentah yang dihasilkan kita di dalam negeri itu sudah tidak cukup lagi ya untuk mensuplai kilang yang ada, kemungkinan besar ya kita harus impor minyak mentah itu. Sehingga tentu di sini ada transaksi yang harus dilakukan dan juga spesifikasinya harus sesuai dengan kilang yang ada. Kecuali kalau Pertamina membangun fasilitas untuk mencampurkan minyak bumi atau kita sebut sebagai koktil gitu, untuk bisa memenuhi spesifikasi kilang. Dengan begitu kita bisa membeli minyak mentah dari manapun, lalu kemudian di mix dulu sebelum dikirim ke kilang untuk diproses. Nah, dari sisi devisa tentu akan tetap keluar uang untuk membeli crude oil, tapi dari sisi ketahanan energi kita akan bisa memiliki itu karena kita memprosesnya di dalam negeri dan ada nilai tambah yang kita dapat dari situ, Pak. Jadi mestinya kalau diproduksi sendiri di kilang dan harganya bisa lebih murah dibandingkan impor, tentu subsidinya akan berkurang, Pak. Sehingga dengan begitu maka APBN tidak terbebani dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan subsidi BBM. Dan rakyat mungkin bisa mendapatkan BBM dengan harga yang lebih murah juga. Seperti yang kita lihat di negara sebelah kita di Malaysia, mereka masih memberikan subsidi kepada bahan bakarnya sehingga harga bahan bakar mereka lebih murah dari kita. Tapi tentu perbandingannya tidak apple to apple ya Mbak, karena jumlah penduduk di Malaysia itu jauh di bawah kita. Kemudian luas wilayah negaranya yang terdiri dari daratan, artinya transportasinya akan menjadi lebih mudah. Kemudian jumlah yang sedikit dari bahan bakarnya tentu butuh biaya untuk penyimpanan dan distribusi yang lebih kecil, sehingga dengan begitu maka wajar kalau di sana harga bahan bakar itu lebih murah dibandingkan dengan kita. Oke, lagi-lagi memang ya PR-nya yang jadi catatan adalah pemerintah juga harus mempertimbangkan nih karena konsumsinya saat ini aja terakhir data saat udah 1,6 juta barrel. Nah, Ya, betul, Mbak. oke, Pak Yus, peraturan Menteri Keuangan dan SDM ini kan membolehkan badan usaha milik swasta bangun kilang. Nah, Ya. kenapa nggak didorong aja misalnya swasta yang bangun kilang baru atau misalnya kolaborasi, malah kalau tadi dibilang bangun kilang baru ya kosnya lebih mahal gitu. Ya, sebenarnya saya kira mungkin pemerintah juga membuka opsi itu ya, Mbak. Boleh membuka kilang dan kalaupun swasta membuka kilang mungkin jangan ada di Jawa, tapi di luar Jawa yang suplai bahan bakarnya masih kurang gitu ya. Oke. Seperti misalnya di Kalimantan kalau Mbak lihat kan di SPBU-nya antrenya panjang sekali itu. Nah, di situ mungkin tidak hanya Balikpapan saja, mungkin harus dibangun di entah di Kalimantan Barat atau Kalimantan Tengah gitu yang bisa mencakup mensuplai wilayah dari Kalimantan itu secara keseluruhan. Demikian di Sumatera. Di Sumatera kan tinggal ada Dumai sama Pelaju ya Mbak, yang kapasitasnya kecil. Sementara di Aceh sama di Sumatera Utara nggak ada. Padahal mungkin di sana pertumbuhan ekonomi juga cukup tinggi gitu ya. Nah apalagi di Nusa Tenggara. Papua ada Sorong, tapi kapasitasnya kecil sekali. Dan bahan bakar yang bisa dihasilkan itu terbatas, RON 88. Sehingga harus ditambahkan dengan oktan booster atau etanol untuk menaikkan oktannya. Jadi mungkin memang sebaiknya kalau misalnya Pertamina tidak berminat untuk membangun kilang, ya dibuka opsi untuk membolehkan pihak swasta untuk membangun kilang di Indonesia. Oke, bisa membuka jadi opsi nih untuk buka kilang bareng atau misalnya kolaborasi dengan pihak swasta. Nah, tapi Pak Yus, sebetulnya ada nggak kalau dilihat hambatan secara investasi kilang dari sisi regulasi? Mestinya nggak ada ya Mbak, karena kalau investasi itu kan sebetulnya pertimbangannya bisnis ya. Mereka akan menanamkan berapa persen dari modal yang dibutuhkan, lalu kemudian akan berlangsung seberapa lama, dari situ mereka akan mendapat pengembalian berapa. Kalau dibandingkan dengan penyusutan atau inflasi masih untung, tentu mereka akan mau untuk menerapkan itu. Bahkan Cina kan menawarkan model BOT ya, Build, Operate, dan Transfer. Jadi dibangun sendiri, disuplai dengan mungkin bahan minyak dari mereka, crude oil dari mereka, lalu dijual BBM-nya di Indonesia. Setelah 30 tahun nanti dioper secara cuma-cuma ke Pertamina. Ya. Ini kan itu Pertaminanya belum setuju untuk seperti itu.
Oke, nah termasuk juga situasi saat ini, Pak Yus, bisa dikatakan ini bisa jadi hambatan investasi nggak ke depannya kalau tadi misalnya terjadi ini gitu, ada kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk bisa investasi dalam bidang oil and gas, terutama untuk Saya kita. kira, saya kira mungkin bagus ya Mbak. Contohnya misalkan TPPI yang ada di Tuban ya. Itu kan awalnya milik swasta juga ya. Tapi karena kemudian mengambil nafta dari Pertamina dalam jumlah yang tidak sedikit dan lama-lama kemudian hutangnya menumpuk lalu kemudian diambil alih oleh Pertamina, artinya hutang dari pembayaran nafta itu dianggap sebagai pembelian saham dari perusahaan tersebut dan akhirnya sekarang kan dioperasikan oleh Pertamina juga gitu ya. Dan jadi waktu itu sebetulnya opsi kilang swasta itu sudah pernah berjalan Mbak di TPPI Tuban gitu ya. Cuman sekarang kembali lagi dioperasikan oleh Pertamina karena masalah hutang nafta yang tidak terbayar oleh mereka. Jadi saya kira mungkin itu opsi yang bagus ya Mbak, karena negara kita kan luas sekali ya. Ya. Dan distribusinya karena kepulauan, maka distribusinya membutuhkan biaya yang cukup mahal juga. Apalagi tidak semua infrastrukturnya sudah lengkap seperti di Papua. Itu bahan bakar kan harus diterbangkan dengan pesawat terbang sehingga satu drum itu kalau nggak salah ongkosnya 450.000 kalau nggak salah gitu ya. Tapi kan Pertamina punya kewajiban menjual bahan bakar dengan harga yang sama, bahan bakar subsidi ya Pak. Harga yang sama dimanapun tempatnya. Oke, ini kayaknya sentilannya dari Menkyu Purbaya untuk Pertamina bisa jadi pertimbangan karena kita konsumsinya sudah semakin tinggi tapi produksinya juga semakin menipis, bisa dikatakan demikian. Dan opsi tadi kerjasama antara pemerintah dan juga swasta bisa dipilih karena kalau bangun kilang dikatakan mahal. Oke, terima kasih ahli bahan bakar dan pembakaran Institut Teknologi Bandung, Pak Tri Yus Wijayanto Zainuri sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Yus. Baik, terima kasih. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. International Indonesia Carbon Capture and Storage Forum 2025 IECS Forum 2025 resmi dibuka Selasa 7 Oktober 2025. Dalam peresmian pembukaan IICCS Forum 2025, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno bilang pemerintah berkomitmen mempercepat implementasi carbon capture storage. Percepatan implementasi CCS dilakukan melalui insentif investasi, regulasi yang jelas, dan kerjasama antar kementerian. Indonesia menargetkan dapat mengurangi emisi hingga 43,2% di tahun 2030. Edi Suparno berharap target dapat tercapai tepat waktu atau lebih cepat. Salah satu upaya atau opsi yang bisa dilakukan adalah melalui CCS ini. Kita menangkap karbonnya dan kemudian kita injeksi di tempat-tempat penyimpanan karbon yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu tujuannya. Apa target kita untuk pelaksanaan CCS ke depannya? Satu, tentu investasi. Investasi yang masuk ke Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan CCS pasti akan besar sekali. Jadi potensi investasi yang masuk itu sangat besar. Kedua, akan menyerap tenaga kerja. Nah, ini juga merupakan hal yang penting bagi kita dalam prosesnya, termasuk dalam pengoperasiannya. Yang juga tidak kalah penting, CCS tujuannya satu adalah untuk menyerap emisi karbon. Jadi untuk menunjang kegiatan kita terhadap penanganan masalah perubahan atau krisis iklim yang ada. Tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bilang Piala Dunia 2026 hanya berjarak 180 menit bagi Indonesia. Timnas diprediksi menggunakan formasi 4 back untuk mengantisipasi barisan penyerang Saudi.